Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah pesantren kecil bernama Nur Hidayah yang terletak di ujung desa Indonesia, Kiai Darmuji duduk di beranda sambil memandang televisi kecil yang menayangkan berita konflik Palestina-Israel, sementara para santri berdiri mengelilinginya dengan wajah bingung. Di tengah suasana senja, terdengar suara jangkrik yang saling bersahutan ketika seorang santri berseru, "Kiai, apakah benar kita harus pergi berjihad ke Palestina, padahal kami belum cukup ilmu dan senjata?" Kiai Darmuji menoleh perlahan, menatap santri itu dengan tajam, lalu menjawab, "Anakku, Rasulullah melarang kita berperang tanpa persiapan yang matang, karena itu hanya akan menjadi tindakan bunuh diri yang sia-sia." Seorang santri lain mendekat, menggenggam sarungnya dengan gelisah, dan berkata, "Tapi Kiai, berita yang kami lihat sungguh menyayat hati. Bukankah kita sebagai umat Islam harus membantu saudara kita yang tertindas?" Kiai menghela napas panjang, sementara suara kulkul masjid bergema, dan ia menimpali, "Benar, kita wajib membantu, namun bantuan itu tidak harus berbentuk keberangkatan fisik tanpa keahlian, karena jihad memiliki banyak bentuk yang lebih strategis." Para santri saling memandang, mencoba memahami maksud sang kiai, sementara layar TV menampilkan gambar anak-anak Palestina yang menderita di bawah tekanan konflik tak berkesudahan. Seorang santri berusia belasan tahun mendekat sambil menunduk dan bertanya, "Kiai, kami sudah mendengar seruan dari Bib Soleh yang katanya imam besar suatu ormas. Ia mengajak kami ke Palestina. Mengapa Kiai tidak mengizinkan?" Kiai Darmuji menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke depan, dan menjawab, "Karena seruan yang tanpa strategi dan bekal hanya akan mengantarkanmu pada kematian, sedangkan Rasulullah melarang kita berbuat demikian." Angin malam meniupkan aroma padi yang mulai menguning di sawah sekitar, ketika Kiai Darmuji menambahkan, "Kita harus mencari cara yang lebih bijaksana, tidak serta-merta mengikuti ajakan yang terdengar heroik namun tanpa dasar." Di bawah langit yang mulai gelap, para santri mengangguk pelan, mencoba mencerna perkataan gurunya, sementara suara azan Isya memanggil mereka untuk segera mendirikan sholat berjamaah. Keesokan harinya, di lapangan desa yang agak becek sehabis hujan, Bib Soleh berorasi dengan suara lantang, mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita tinggalkan keraguan dan segera berangkat berjihad ke Palestina demi membela umat." Kerumunan warga dan santri memandangnya dengan semangat membara, sementara Kiai Darmuji berdiri di tepi lapangan, mendengarkan setiap kata tanpa menyela, namun terlihat jelas raut wajahnya tidak setuju. Seorang santri muda dari Nur Hidayah memberanikan diri maju dan berkata, "Bib Soleh, Kiai Darmuji mengatakan bahwa kita tidak boleh berangkat tanpa bekal dan strategi. Apakah pendapat Bib mengenai hal ini?" Bib Soleh menoleh dengan mata membelalak, lalu berujar, "Jihad itu panggilan iman nak, tidak perlu rumit dengan bekal dan persiapan, cukup niat dan keberanian." Mendengar itu, Kiai Darmuji perlahan melangkah ke tengah lapangan, melewati kerumunan yang membuka jalan, dan berkata tegas, "Saudaraku, Rasulullah mengajarkan bahwa setiap aksi harus disertai ilmu dan kemampuan, bukan sekedar nekat." Bib Soleh memandang Kiai Darmuji dengan tatapan tajam, menjawab, "Apakah engkau berani membantah panggilan suci ini? Wahai Kiai, bukankah kau juga muslim yang wajib membela Palestina?" Para santri berbisik satu sama lain, sementara sebagian warga desa tampak bimbang, hingga Kiai Darmuji mengangkat tangan, mengisyaratkan diam, lalu berkata, "Aku tidak menolak jihad, tapi aku menolak kejahilan, membiarkan santri pergi tanpa keahlian itu mengorbankan mereka dengan sia-sia." Angin merontokkan beberapa daun pisang kering di sekitar lapangan, sementara suara embek kambing terdengar di kejauhan, ketika Bib Soleh berujar lagi dengan marah, "Kalau begitu, engkau yang pengecut, tidak berani melangkah." Kiai Darmuji tetap tenang, suaranya terdengar rendah namun tegas, "Jika kau ingin mengajak mereka, ajarkan dulu kemampuan bertahan, berperang, dan persenjatai mereka dengan ilmu, bukan sekedar kata-kata kosong." Suasana menjadi tegang, warga terpecah antara mengikuti Bib Soleh atau mempertimbangkan nasihat Kiai Darmuji, sedangkan para santri mulai menyadari bahwa perbedaan pandangan ini mengandung risiko besar bagi keselamatan mereka. Hari berikutnya, di sudut warung kopi dekat sawah, beberapa warga desa berkumpul dan berbisik-bisik, "Kenapa Kiai Darmuji itu menahan anak-anak muda ini? Apa dia tidak peduli pada penderitaan Palestina?"
Di sisi lain warung, seorang ibu parubaya yang anaknya menjadi santri berkata, "Aku mendengar bahwa Bib Soleh menyebut Kiai Darmuji sebagai pengecut. Mungkin benar juga, anakku jadi ragu untuk berjihad." Warga yang lain menimpali dengan nada curiga. Kalau benar Kiai itu takut, berarti dia tidak sejalan dengan semangat kita untuk menolong saudara di Palestina. Apa gunanya punya ilmu agama tapi diam saja? Seorang bapak yang mengenakan sarung kumal menatap jalan setapak ke arah pesantren, sambil berkata lirih, "Kalau semua orang di dunia berpikir seperti Kiai Darmuji, kapan kita bisa membebaskan Al-Quds?" Di tengah percakapan itu, dua orang santri Nur Hidayah lewat, mendengar gumaman negatif warga desa, membuat mereka resah dan saling berbisik, "Apakah kita salah mendengarkan nasihat Kiai?" Sore hari, sekelompok perwakilan ormas mendatangi pesantren, mengetuk pintu sambil berseru, "Kiai Darmuji, keluar, jelaskan sikapmu, kami menunggu jawaban tegas." Kiai Darmuji keluar dengan langkah mantap, menghadapi pandangan sinis mereka, lalu berkata, "Aku sudah menjelaskan, jihad butuh ilmu dan senjata, tanpa itu, kalian hanya mengirim pemuda ke kematian." Seorang anggota ormas mengangkat tangan, menunjuk wajah Kiai. "Kalau begitu, kau hanya diam, sementara Bib Soleh mengumpulkan pasukan, di mana keberanianmu?" Para santri yang berdiri di belakang Kiai mulai gelisah, namun sang Kiai hanya berkata singkat, "Keberanian tanpa arah adalah kebodohan, dan aku tidak akan berpartisipasi dalam kebodohan itu." Gerombolan ormas pun mundur dengan geram, sambil menyebarkan kabar bahwa Kiai Darmuji penakut, sementara warga desa mulai termakan isu tersebut, menambah tekanan yang dirasakan oleh sang Kiai dan para santrinya. Malam itu, di ruang dalam pesantren yang diterangi lampu minyak, Kiai Darmuji menggelar sajadah, melaksanakan sholat tahajud, sementara para santri terlelap di bilik mereka. Setelah salam, ia menengadahkan tangan, memohon petunjuk. "Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar untuk membimbing santriku, agar mereka mengerti makna jihad yang Engkau ridha." Di luar, langit bertabur bintang, suara angin malam membawa aroma rumput basah, ketika Kiai Darmuji melelapkan mata sejenak dan bermimpi melihat seekor semut kecil membawa dedaunan ke sarangnya. Dalam mimpinya, semut itu berulang-ulang mengangkut potongan daun yang sangat kecil, menyusunnya menjadi kekuatan yang kokoh, sementara kilatan cahaya berpendar seakan menegaskan pesan tersembunyi. Kiai Darmuji tersentak bangun, menarik napas panjang, lalu berujar lirih, "Subhanallah, mungkin ini jawabannya. Sesuatu yang kecil dapat menjadi kekuatan besar jika disusun dengan cermat." Pagi harinya, seorang santri bertanya, "Kiai, apakah ada jalan keluar dari perdebatan ini? Kami merasa tertekan." Kiai tersenyum tipis, menjawab, "Tenanglah anakku, aku telah mendapatkan ilham bahwa kita dapat membangun kekuatan dari bahan sederhana, bukan melulu senjata modern." Para santri saling menatap, salah satu dari mereka penasaran, "Apa maksud Kiai? Apakah kita akan membuat sesuatu yang berguna untuk bertahan?" Kiai Darmuji mengangguk pelan, menatap kebun bambu di belakang pesantren, lalu berkata, "Bambu, kita akan merakit sesuatu dari bambu yang kelak dapat menjadi penegasan akan strategi dan kesiapan." Para santri tampak bingung, namun mereka diam, menghormati keputusan Kiai Darmuji, sembari merasakan harapan baru yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di pagi buta, ketika embun masih menetes di ujung daun, Kiai Darmuji mengumpulkan seluruh santrinya di halaman. Dengan suara mantap ia berkata, "Kita akan membuat sebuah tank dari bambu." Para santri terperangah, beberapa tertawa lirih, sementara seorang santri berseru, "Kiai, tank dari bambu, apa tidak konyol? Bagaimana mungkin bambu menahan peluru?" Kiai mengangkat tangannya, menenangkan gelak tawa kecil itu, lalu menjawab, "Bambu memiliki kekuatan yang lentur. Kita akan memperkuatnya, menambahkan lapisan, mengukur ketebalan, semua dengan ilmu." Seorang santri yang pandai berhitung mencoba memahami, "Kiai, apakah kita akan merancangnya dengan hitungan fisika, agar kekuatannya terukur?" Kiai Darmuji mengangguk, "Benar, kita akan susun kerangka seperti semut menyusun sarang, dari hal kecil menjadi besar, dan kita akan memperlengkapinya dengan meriam tradisional." Para santri saling pandang, salah satu bertanya, "Meriam tradisional, maksud Kiai adalah meriam karbit yang biasa digunakan saat Ramadan?" Kiai menghela napas, "Tepat sekali, meriam karbit yang kita kenal dapat memunculkan ledakan tekanan, cukup untuk menumbangkan objek tertentu. Ini akan menjadi percobaan kita." Suasana perlahan berubah dari ragu menjadi penasaran, sementara di kejauhan suara ayam berkokok mengiringi semangat baru para santri. Beberapa santri menatap kebun bambu yang mulai menguning, memikirkan bagaimana mengolahnya menjadi panel-panel kokoh untuk dinding tank.
Seorang santri berujar pelan, "Baiklah Kiai, kami akan mencoba," meski orang desa pasti menganggap kita gila, dan Kiai Darmuji hanya mengangguk setuju. Di ruang belajar yang sederhana, para santri menggelar kertas bekas bungkus semen, menggambar skema tank bambu berdasarkan instruksi Kiai Darmuji yang menjelaskan sambil menunjuk diagram di papan kayu. Kiai berkata, "Perhatikan ketebalan bambu, kita membutuhkan bambu petung yang besar dan panjang, lalu kita potong dengan ukuran seragam agar kerangkanya kuat." Seorang santri menunjukkan hitungan sederhana, jika kita menyusun 5 lapis bambu, ditambah getah pohon aren untuk perekat, mungkin mampu menahan benturan benda keras. Kiai mengangguk puas, menambahkan, "Kita juga dapat memperkuat bagian moncong meriam dengan plat besi bekas, agar ledakan karbit terarah dan memiliki daya dorong yang lebih besar." Salah seorang santri lain bertanya, "Kiai, bagaimana dengan roda? Apakah kita akan menggunakan roda kayu atau roda dari potongan batang pohon?" Kiai tersenyum, "Kita gunakan batang pohon yang diraut bulat, dilapisi rotan, mungkin tidak sehalus roda baja, tapi cukup untuk bergerak di jalan tanah." Dalam proses diskusi, seorang santri mengetuk pintu, membawa selusin bambu segar, lalu berkata, "Ini Kiai, bambunya sudah terkumpul, kita siap memulai perakitan." Kiai mengambil kapak kecil, mengukir tanda di bambu tersebut sambil berkata, "Mari kita mulai bekerja, bersungguh-sungguh, karena ini bukan sekedar kerajinan, tapi persiapan strategi." Suara ketukan, gergaji, dan tawa kecil santri bergema ketika mereka mulai merancang kerangka dasar, merangkai potongan bambu menjadi bentuk kasar menyerupai badan kendaraan. Menjelang sore, ketika cahaya matahari mulai miring, rangka dasar tank sudah tampak, meski kasar, membuat para santri tersenyum kagum, dan Kiai hanya berucap pendek, "Alhamdulillah, kita teruskan esok." 2 hari kemudian, beberapa warga desa melintas di depan pesantren, melihat kerangka bambu aneh yang besar. Mereka berbisik, "Apa-apaan ini? Tank dari bambu, dasar Kiai gila." Seorang ibu yang menggendong anaknya tertawa sinis. Mungkin Kiai Darmuji berpikir bisa mengalahkan Israel dengan bambu, sungguh konyol. Beberapa remaja desa menggoda para santri yang sedang mengikat bambu. "Hei, kalian mau perang lawan singkong atau lawan pohon pisang? Kok pakai tank bambu?" Para santri tidak menanggapi dengan marah. Mereka hanya terus bekerja sambil mengencangkan ikatan rotan di persendian panel bambu. Seorang santri muda berkeringat sambil berkata lirih, "Biarkan mereka tertawa, kita punya alasan kuat," seperti kata Kiai. Di dalam pesantren, Kiai Darmuji mendengar hinaan itu dari kejauhan. Ia hanya melanjutkan membuat lapisan getah pohon aren pada lembaran bambu. Seorang petani lewat sambil membawa cangkul, menggerutu pada tetangganya. "Inilah akibat mendengar ceramah aneh, tank bambu, mau maju kemana?" Petang hari, para santri istirahat sejenak, minum teh hangat, sementara seorang santri berkata, "Kiai, hinaan ini sungguh menusuk, mengapa kita terus saja?" Kiai memandangi hasil kerja hari ini, lalu menjawab tegas, "Karena tujuan kita bukan memamerkan kekuatan, tetapi membuktikan bahwa strategi dan persiapan itu penting." Hinaan terus berdatangan, tapi para santri tetap melanjutkan pekerjaan, dan hari berganti malam dengan suara bambu saling beradu, menjadi musik kerja yang tabah dan mantap. Pada hari kelima, ketika rangka tank mulai terbentuk, Kiai Darmuji mengambil sebuah tabung besi bekas, memasukkan karbit dan air, lalu menutupnya rapat dengan tutup kayu. Para santri mengamati dengan penasaran. Salah satu bertanya, "Kiai, apakah ini benar-benar bisa menghasilkan ledakan yang kuat?" Kiai menjawab, "Inilah yang biasa kita gunakan saat Ramadan untuk meramaikan malam takbiran. Sekarang kita pakai untuk menguji kekuatan." Di halaman, sebuah pohon pisang yang sudah tua menjadi sasaran uji coba. Para santri mundur beberapa langkah, menahan napas. Kiai menyalakan sumbu, bunyi desis karbit terdengar. Kemudian, duar, suara ledakan memenuhi udara. Meriam karbit menembakkan tekanan ke arah pohon pisang. Pohon pisang itu rubuh dengan mudah, batangnya terbelah, membuat beberapa santri bersorak heran. "Subhanallah, ternyata bisa." Seorang santri yang tadinya ragu kini berseru, "Kiai, jika pada pohon pisang saja segini kuatnya, mungkin bisa untuk menakuti pengacau." Kiai mengangkat tangan, menenangkan kegembiraan itu. "Ini baru tahap awal, kita harus memperkuat daya ledak dan akurasi." Suara kayu berderak, bau karbit menyengat, sementara beberapa santri mulai membahas bagaimana menambah kapasitas kompresi di dalam tabung meriam. Menjelang sore, uji coba pertama dianggap sukses. Para santri semakin yakin bahwa tank bambu mereka akan memiliki daya serang minimal untuk melindungi diri dari ancaman.
Hari berikutnya, Kiai Darmuji memerintahkan penambahan lapisan besi bekas pada moncong meriam, sehingga tekanan gas karbit lebih terarah dan tak terbuang percuma. Para santri bekerja keras meratakan plat besi dengan palu, mengikatnya dengan kawat baja, membentuk corong yang kokoh. Sebelum uji coba, seorang santri bertanya, "Kiai, kali ini apa sasarannya? Pohon pisang sudah terlalu mudah." Kiai menunjuk sebatang pohon jati muda di pinggir kebun. "Coba kita lihat seberapa kuat ledakan ini dalam mengikis kulit kayu yang keras." Ledakan kedua terdengar lebih keras, percikan api memancar sesaat, dan meski pohon jati tidak roboh, terlihat jelas kulitnya terkelupas cukup dalam. Beberapa santri tercengang. "Luar biasa, pohon jati itu keras, tapi kita bisa melukai permukaannya. Bayangkan kalau ini musuh bersenjata ringan." Kiai menepuk bahu santri. "Ini hanya latihan, kita belum tentu akan perang, namun kita harus siap apabila hal buruk terjadi." Satu santri mengusulkan, "Mungkin kita bisa menambah lapisan bambu pada sisi dalam tank, agar lebih tahan serpihan." Kiai setuju. Lalu memerintahkan mereka menambah lapisan dan memperkuat sambungan antara rangka bambu dan bantalan kayu di bagian dasar. Menjelang sore, tank bambu terlihat makin kokoh, meriam karbit makin efektif, sementara keyakinan para santri tumbuh bahwa mereka bisa menghadapi ancaman lokal jika diperlukan. Setelah tank bambu dianggap cukup layak, Kiai Darmuji mengumpulkan santri di halaman, menjelaskan bahwa mereka akan menuju dermaga untuk mencoba menempuh jalan ke Palestina, meski ia menyadari tak semudah itu. Para santri mendengarkan dengan seksama. Salah satu bertanya, "Kiai, bukankah militer pasti melarang kita berangkat? Bagaimana jika kita gagal?" Kiai menjawab, "Tujuan kita bukan memaksa berangkat, melainkan menunjukkan padamu bahwa peraturan negara harus kita patuhi, agar kalian mengerti bahwa jihad butuh restu dan izin." Beberapa santri mulai mempersiapkan logistik sederhana, mengisi perut dengan nasi dan ikan asin sebelum berangkat. Tank bambu didorong oleh 10 santri. Roda kayunya berderit, meninggalkan halaman pesantren yang menjadi saksi kerja keras mereka. Di pinggir jalan, beberapa warga mengejek, "Lihat, si Kiai dengan tank bambunya mau ke Palestina, apa tidak malu?" Seorang santri berbisik pada kawannya, "Biarkan saja, kita sudah tahu tujuan kita, tak perlu terpengaruh." Sore hari, rombongan kecil itu menyusuri jalan desa, melewati hamparan sawah, mengarah ke jalan utama menuju dermaga. Kiai Darmuji berjalan di depan, matanya melihat lurus ke depan, memegang tongkat kayu, menuntun arah. Para santri, meski lelah, merasakan bahwa perjalanan ini akan menjadi pelajaran berharga tentang ketaatan, strategi, dan kesadaran hukum yang harus mereka pahami. Sesampainya di dermaga kecil yang dipenuhi perahu nelayan, rombongan Kiai Darmuji melihat beberapa tentara berseragam berdiri sigap, senjata tergantung di pundak mereka. Seorang perwira maju, menatap tank bambu dengan mata tak percaya. "Kalian mau apa membawa alat ini? Menuju kemana?" Kiai Darmuji menjawab tenang, "Kami ingin menunjukkan kepada para santri bahwa berangkat ke luar negeri untuk berjihad tanpa izin resmi bukanlah jalan yang benar." Perwira itu menggeleng, "Negara tidak akan membiarkan kalian melewati batas. Ini perintah, kembalilah ke desa, kalian tidak punya dokumen, senjata, atau perjanjian diplomatik." Para santri tampak kecewa, salah satu berseru, "Kiai, mereka tidak membiarkan kita, jadi kita pulang." Kiai Darmuji mengangguk, "Lihat, anak-anakku, aturan negara ini untuk kebaikan, jangan sampai kita melanggarnya." Tentara memperhatikan mereka dengan heran, lalu membiarkan mereka memutar balik, sementara tank bambu dideretkan kembali ke jalan semula. Beberapa santri menunduk, menyeka keringat, seorang di antaranya berkata, "Aku mengerti sekarang, Kiai. Ini hanya pelajaran agar kami memahami mana jihad yang dibolehkan." Kiai Darmuji tersenyum tipis. "Alhamdulillah, mari kita pulang. Pertempuran sejati bukan di sana, tapi mungkin di sini." Langit yang mulai jingga menyaksikan rombongan itu berjalan kembali ke desa, dengan hati yang mulai memahami maksud ajaran sang Kiai. Di tengah perjalanan pulang, ketika melewati jalan setapak yang sunyi, tiba-tiba segerombolan orang asing muncul dari balik semak, menghalangi laju tank bambu. Seorang pria berjaket hitam dan berpeci lusuh berseru, "Berhenti di situ, serahkan uang kalian, kami pasukan yang mendukung Zionis, tak peduli kalian Kiai atau apa." Para santri terkejut, salah satu membisik, "Kiai, mereka ini siapa? Kenapa menghadang kita?" Kiai Darmuji menjawab tenang, "Mungkin inilah ujian kita, mereka memihak pada kezoliman dan menjadi perusuh yang nyata di sekitar kita.
Orang-orang itu tertawa mengejek. Kalian mau berjihad ke Palestina, padahal di sini saja kalian takut. Serahkan semua bekal dan tank bambu itu. Para santri menjadi gelisah, beberapa mundur, sementara Kiai Darmuji melangkah maju. Wahai kalian, jangan merusak keamanan di sini, sungguh perbuatan kalian melanggar hukum. Salah seorang perusuh mengacungkan golok. Diam, Kiai, kami tidak peduli hukum, kami hanya mau harta dan kehancuran kalian. Kiai melambaikan tangan pada para santri, memberi isyarat agar bersiap menghadapi serangan. Mereka segera mengarahkan tank bambu ke posisi strategis. Para perusuh tampak terkejut melihat benda aneh yang dibuat dari bambu. Salah satu terperangah. Apa itu? Mainan anak-anak. Kiai Darmuji tidak menjawab, hanya mengisyaratkan untuk bersiap menyalakan meriam karbit, sementara para santri berkeringat menunggu perintah selanjutnya. Tanpa peringatan, para pengacau mulai menyerang rumah-rumah di tepi jalan, melempar batu, memecahkan kaca, dan menakut-nakuti warga yang sedang istirahat malam. Warga desa menjerit, beberapa berlari mencari perlindungan, sementara suara anjing menggonggong kacau di kejauhan. Salah seorang pengacau berteriak, "Lihat, tidak perlu jauh-jauh ke Palestina untuk mencari musuh, di sini pun kalian lemah." Para santri memandang Kiai Darmuji, meminta arahan. "Kiai, kita tidak bisa diam, mereka merusak kampung kita." Kiai Darmuji mengangguk, "Ya, sekarang kalian lihat sendiri, musuh nyata bukan cuma di negeri jauh, tapi juga di sekitar kita." Seorang santri bergegas menyalakan sumbu meriam karbit, sementara yang lain mengarahkan moncong tank ke arah para pengacau. Ledakan pertama menggema, menimbulkan hentakan keras, membuat para pengacau terpukul mundur beberapa langkah sambil berteriak kaget. Warga yang tadinya panik mulai mengintip dari balik pintu, melihat bahwa tank bambu ternyata bisa memberi perlawanan. Salah seorang pengacau melempar bambu runcing ke arah tank, namun mental begitu saja karena lapisan bambu cukup tebal. Suasana mulai terkendali, meski belum sepenuhnya aman, sementara Kiai Darmuji berseru, "Kita lanjutkan, jangan biarkan mereka menghancurkan desa." Dengan perintah singkat, para santri memutar roda kayu, mengarahkan tank bambu ke posisi yang lebih tinggi agar dapat menembak dari sudut strategis. Seorang santri memanggil kawannya, "Ayo, tambah karbitnya, kita beri mereka peringatan kedua." Kiai Darmuji berdiri di samping tank, menjaga ketenangan, sambil mengawasi gerak-gerik para pengacau yang mulai panik. Ledakan kedua lebih dahsyat, menimbulkan suara menggema di seantero desa, memecah keheningan malam dan menakut-nakuti para penjahat. Beberapa pengacau lari pontang-panting, sementara yang lain mencoba melawan tapi terlihat limbung karena efek kejut ledakan. Warga desa yang tadinya takut mulai berani keluar, mengumpulkan keberanian untuk mengusir para pengacau dengan bambu runcing dan pentungan. Seorang pengacau menjerit, "Edan, mereka punya senjata aneh, kita mundur," dan kelompoknya mulai kacau balau. Para santri menahan diri untuk tidak mengejar, mengikuti arahan Kiai Darmuji yang hanya ingin melumpuhkan, bukan membunuh. Dalam cahaya lampu minyak yang temaram, terlihat jelas bahwa tank bambu berfungsi sebagai alat pertahanan tak terduga. Suasana berangsur tenang. Para pengacau tercerai-berai, meninggalkan desa yang mulai terkendali kembali di tangan warga dan santri. Namun, belum semua pengacau pergi, beberapa masih bersembunyi di balik semak dan pohon, mencoba menyerang secara gerilya. Seorang santri yang berjaga di dekat tank berseru, "Hati-hati, mereka datang dari arah selatan, persiapkan meriam sekali lagi." Kiai Darmuji mengangguk, "Baik, kita harus melumpuhkan mereka, tapi jangan sampai membunuh. Cukup membuat mereka tak berdaya." Ledakan ketiga menghantam udara malam, menggetarkan dedaunan, dan para pengacau terlempar ke belakang, tak berdaya oleh tekanan udara. Suara rintihan terdengar, beberapa pengacau tergeletak lemas, sementara yang lain menyerah, melepaskan senjata tajam mereka. Seorang santri maju mendekati pengacau yang terduduk di tanah, dan berkata, "Pergilah dari sini, jangan ganggu desa kami lagi." Pengacau itu memandangi tank bambu dengan ngeri. "Kami tidak menyangka kalian memiliki senjata seaneh ini." Kiai Darmuji mendekat, "Ini bukan soal senjata, ini soal menegakkan ketertiban dan membela diri dari kezoliman." Para pengacau yang tersisa segera melarikan diri, meninggalkan desa dalam keadaan lunglai dan ketakutan. Warga bertepuk tangan, para santri saling pandang dengan lega, sementara tank bambu berdiri gagah sebagai simbol perjuangan yang terukur. Setelah keadaan tenang, para santri mengelilingi Kiai Darmuji di ujung desa, di bawah lampu minyak yang temaram,
mendengarkan penjelasannya. Kiai Darmuji menatap mereka satu persatu. Anak-anakku, kalian tadi bersemangat ingin berjihad di negeri jauh. Namun lihatlah, musuh sebenarnya ada di sekitar kita. Seorang santri tercenung. Benar Kiai, kita sibuk membayangkan perang di Palestina, sementara di sini ada para perusuh yang menindas warga. Kiai menambahkan, jihad bukan sekedar melawan musuh jauh, tetapi melawan kezoliman di depan mata, membela yang lemah di tempat kita berdiri. Seorang santri lain mengangguk. Kami mengerti sekarang, Kiai, jihad itu harus dengan ilmu, persiapan, dan harus sesuai tuntunan Rasulullah. Warga desa berdiri di sekitar. Mendengarkan penjelasan ini, mereka teringat bagaimana mereka pernah meremehkan usaha Kiai Darmuji. Seorang bapak warga desa mengangkat tangan. Maafkan kami, Kiai, kami telah mencela ide tank bambu, ternyata itu berguna melindungi kami. Kiai Darmuji tersenyum tipis. Tidak perlu minta maaf. Yang penting kita semua belajar, bahwa strategi dan persiapan adalah kunci. Malam itu dingin, namun hati para warga dan santri hangat oleh pemahaman baru, bahwa jihad sejati harus tepat sasaran. Suara jangkrik kembali terdengar normal, seakan alam pun setuju bahwa hikmah ini perlu diperoleh melalui ujian yang tidak terduga. Pagi harinya, ketika matahari terbit pelan di atas sawah, warga desa berkumpul di halaman pesantren, mengucapkan terima kasih kepada Kiai Darmuji dan para santri. Seorang ibu yang dulu tertawa menghina, kini menyodorkan ketan hangat. Maafkan kami Kiai, dulu kami menganggapmu gila, padahal engkau melindungi kami. Kiai menerimanya sambil tersenyum. Terima kasih, tidak mengapa, kita semua baru belajar dari peristiwa ini. Seorang bapak bersarung lusuh yang dulu meremehkan tank bambu kini menunduk. Kiai, ternyata tanpa senjata modern pun kita bisa bertahan, asal ada ilmu. Para santri menurunkan bendera pesantren setengah tiang, lalu mengibarkannya kembali dengan penuh rasa syukur. Seorang santri berkata pelan, aku menyadari, jihad tidak mesti berangkat jauh, tapi memastikan keamanan di sekitar kita juga adalah jihad. Kiai Darmuji mengangguk, memandangi tank bambu yang sedikit rusak di beberapa bagian, namun masih kokoh berdiri. Warga desa sepakat bahwa mereka harus lebih percaya pada ajaran Kiai, tidak lagi termakan provokasi ajakan jihad sembarangan. Suara ayam berkokok menggema, mengiringi tekad baru warga desa untuk saling menjaga dan saling belajar. Para santri tersenyum, memahami bahwa apa yang mereka alami adalah proses pendewasaan iman dan pemahaman terhadap ajaran agama. Beberapa hari kemudian, kabar tentang tank bambu dan perlawanan terhadap pengacau sampai ke telinga komandan militer setempat, sehingga sekelompok tentara datang ke desa. Mereka menemukan Kiai Darmuji di teras pesantren, sedang mengajar santri menghafal Al-Quran, suara merdu bacaan menggema tenang. Perwira yang dulu menghadang di dermaga memberi hormat. Kiai, kami mendengar kabar bahwa Anda berhasil mempertahankan desa ini dari perusuh. Kiai membalas salam, Alhamdulillah, kami hanya berusaha melindungi diri, tanpa melanggar aturan negara. Perwira itu mengamati tank bambu yang diparkir di sudut halaman. Sungguh luar biasa kreativitas ini. Tanpa senjata modern, tapi mampu menjaga keamanan. Salah seorang tentara mengangguk setuju. Kami kagum, Kiai, ini memberi pelajaran bahwa strategi yang tepat bisa mengalahkan kekerasan buta. Para santri berdiri di belakang Kiai, merasa bangga meski tidak ingin menyombongkan hasil kerja mereka. Perwira itu menawarkan, jika Kiai berkenan, kami ingin belajar tentang pendekatan ini, karena tak selamanya kita harus mengandalkan senjata berat. Kiai Darmuji setuju. Insya Allah, kita bisa berdiskusi, ini juga kesempatan mempererat hubungan antara pesantren dan aparat. Tentara dan warga desa saling tersenyum, suasana pagi itu dipenuhi rasa saling menghormati, tanda kerukunan yang semakin kokoh. Beberapa pekan berlalu, kabar tentang keberhasilan Kiai Darmuji dan tank bambu tersebar di media lokal, mengundang perhatian pemerintah daerah. Seorang wakil bupati datang mengunjungi pesantren, membawa beberapa pejabat, menyalami Kiai Darmuji sambil berkata, kami dengar cerita hebat tentang Bapak. Warga desa berkumpul, menyaksikan bagaimana pemimpin daerah memuji inovasi tank bambu sebagai langkah kreatif melawan kejahatan. Wakil bupati berkata, kami menghargai hikmah yang bisa diambil, bahwa jihad bukan hanya di medan perang jauh, tapi juga menjaga ketertiban di dalam negeri. Kiai Darmuji menunduk hormat, terima kasih, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa aturan dan strategi sangat penting. Para santri mendapat hadiah berupa buku-buku pelajaran agama dan ilmu sains, menegaskan bahwa jihad juga bisa berupa peningkatan kualitas pengetahuan.
Warga desa bersorak senang. Mereka tak menyangka pesantren kecil ini mendapat pengakuan dari pejabat pemerintahan. Seorang santri bertanya pada Kiai, "Kiai, apa artinya semua penghargaan ini bagi kita?" Kiai menjawab singkat, "Artinya pesan kita tersebar, bahwa jihad harus dilandasi ilmu, aturan, dan pertimbangan matang." Suara riuh tepuk tangan, derap langkah pejabat meninggalkan pesantren, dan hari itu menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah desa. Senja itu, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Kiai Darmuji duduk bersama para santri di beranda. Udara sejuk membelai wajah mereka. Seorang santri yang pernah ingin pergi ke Palestina berujar, "Kiai, sekarang aku mengerti bahwa jihad tidak selalu berarti mengangkat senjata ke negeri jauh." Kiai tersenyum, "Benar, jihad juga berarti membela kebenaran di sekitarmu, melawan kezoliman yang tampak jelas di depan mata." Suara azan maghrib terdengar, mengundang mereka untuk sholat berjamaah, menegaskan bahwa kehidupan harus berpijak pada aturan ilahi. Para santri bangkit, melangkah ke arah masjid kecil pesantren, hati mereka lapang, pikiran mereka jernih. Tank bambu itu kini diam di pojok halaman, menjadi simbol bahwa persiapan dan ilmu bisa mengubah kayu rapuh menjadi alat pertahanan. Warga desa mulai menyadari bahwa ucapan Kiai Darmuji bukanlah pengecutan, melainkan panduan agar tidak terjerumus dalam kesia-siaan. Malam perlahan turun, cahaya bulan menimpa rangka bambu tank, seakan mengingatkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kebijaksanaan. Seorang santri berbisik pada temannya, "Hikmah ini akan kita ingat, agar tidak mudah terprovokasi dan memahami makna jihad yang sebenarnya." Kiai Darmuji melangkah menuju ruang sholat, diikuti para santri, sementara desa itu kini paham bahwa jihad sejati adalah menyelaraskan ajaran Rasulullah dengan akal sehat, strategi, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.